paradoks makan siang gratis untuk anak sekolah di Indonesia, dan himbauan untuk tidak boros dalam konsumsi beras. Jakarta, 16 Agustus tahun 2024. Program makan siang gratis bagi anak sekolah yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia memberi sorotan publik. Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak ini menghadirkan sejumlah manfaat positif, terutama di wilayah pedesaan yang rentan dengan gizi buruk. Namun, di tengah kesuksesannya, paradoks muncul di balik fenomena meningkatnya konsumsi beras, yang membuat pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak boros dalam mengonsumsi nasi. Program makan siang gratis, solusi untuk gizi buruk. Program makan siang gratis di sekolah-sekolah Indonesia diluncurkan dengan tujuan utama untuk memperbaiki status gizi anak-anak sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil dan berpenghasilan rendah. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sekitar 27% anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi pada tahun 2022, dan angka tersebut lebih tinggi di daerah pedesaan. Dengan menyediakan makan siang bergizi secara gratis, pemerintah berharap dapat menurunkan angka stunting yang masih menjadi masalah di berbagai daerah. Sejak program ini dimulai, hasil positif mulai terlihat di beberapa sekolah. Di Kabupaten Lombok Timur, misalnya, tingkat kehadiran siswa meningkat hingga 10% setelah program makan siang gratis diterapkan. Anak-anak lebih fokus dan tidak lagi kelaparan saat belajar, kata Dr. Siti Farida, seorang pakar gizi masyarakat dari Universitas Gadjah Mada. Peningkatan konsumsi beras. Namun, di balik kesuksesan ini, muncul kekhawatiran baru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, konsumsi beras di Indonesia mengalami peningkatan 3,5% pada semester pertama 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun hal ini sebagian besar disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan permintaan beras juga disinyalir terkait dengan program makan siang gratis yang dijalankan di ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Kenaikan ini menciptakan paradoks, karena di satu sisi program ini berhasil memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak, tetapi di sisi lain, meningkatkan tekanan terhadap pasokan beras nasional. Beberapa ahli memperingatkan bahwa, apabila tidak dikelola dengan baik, peningkatan konsumsi beras ini bisa menyebabkan ketergantungan yang berlebihan terhadap satu jenis pangan. Himbauan pemerintah, diversifikasi pangan. Menanggapi situasi ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak berlebihan dalam mengonsumsi beras dan lebih mendiversifikasi sumber pangan. Menteri Pertanian menyarankan agar masyarakat memperbanyak konsumsi pangan lokal seperti jagung, singkong, dan sagu sebagai pengganti atau pelengkap nasi, tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada beras, diversifikasi pangan juga dapat memperkaya nutrisi yang dikonsumsi, ujarnya dalam konferensi pers. Diversifikasi pangan, menurut pakar pertanian dari IPB, Prof. Sutopo Widodo, juga bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi ketergantungan pangan pada beras dan mengurangi tekanan terhadap petani, jika masyarakat dapat menerima pangan alternatif. Ini juga akan mendorong kesejahteraan petani lokal yang memproduksi tanaman selain padi, jelasnya. Kesimpulan, menjaga keseimbangan. Program makan siang gratis untuk anak sekolah di Indonesia telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak. Namun, peningkatan konsumsi beras yang signifikan menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang tepat untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan terhadap nasi. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak dalam konsumsi beras dan mulai mengadopsi pola makan yang lebih beragam, sejalan dengan upaya pemerintah dalam diversifikasi pangan. Melalui pengelolaan yang tepat, program ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, sambil memastikan keberlanjutan ketahanan pangan di masa depan.